pemerintah dan DPR menyetujui untuk pemberian penyertaan modal negara atau PMN kepada PT Waskita Karya Persero Tbk sebesar 7,9 triliun pada tahun 2021 dan 3 triliun pada tahun 2022. Jadi total yang akan diberikan itu sebesar 10,9 triliun. PMN sebesar 7,9 triliun sepenuhnya akan digunakan Waskita untuk melanjutkan pembangunan 6 ruas tol di Jawa dan 1 ruas tol di Sumatera. Dan untuk PMN yang 3 triliun pada tahun 2022 akan digunakan untuk menyelesaikan 2 ruas tol, yaitu Kayu Agung Palembang Betung dan Tol Ciawi Sukabumi. Dan karena selain Waskita ini BUMN, Waskita juga sudah melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham WSKT. Nah, karena Waskita udah melantai bursa, kita perlu obrolin bareng karena menurut gua adanya PMN ini akan sangat mungkin berdampak pada kita-kita investor retail yang juga mungkin punya saham Waskita ini. Hai semuanya, selamat datang di channel Sinsual Paradise. Dan untuk kalian yang masih dalam tahap punya dosa-dosa keuangan sama kayak gua gitu ya, misalnya seperti punya KPR, KTA, utang pinjol, pay letter dan lain-lain, juga buat kalian yang masih dalam anggota sandwich generation, harapan gua sehat selalu untuk kalian, tetap melangkah karena menurut gua setelah Sins akan ada wealth dan paradise yang akan menanti kalian untuk kalian nikmatin. Oke, balik lagi ke topik tentang upaya pemerintah menambah PMN pada Waskita ini. Berdasarkan data 31 Juli 2021, kepemilikan masyarakat tercatat sebesar 33,96% atau setara dengan 4 triliun rupiah pada saham Waskita. Tentu dengan adanya PMN ini akan berdampak pada kepemilikan investor saham Waskita, khususnya kita investor retail. Buat kalian yang bingung PMN itu apa, nih kalian lihat penjelasannya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005. Tapi versi simpelnya, intinya pemerintah melalui APBN melakukan penambahan modal kepada BUMN. Namanya penyertaan modal negara. Nah, Waskita kan termasuk BUMN tuh, yang mana 66,04% sahamnya masih dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Maka dari itu, pemerintah dapat sewaktu-waktu memberikan penambahan modal. Alasannya pun beragam, mulai dari untuk memperkuat permodalan, terus untuk akuisisi perusahaan baru, contohnya BRI kemarin, itu dia right issue juga, karena BRI mau akuisisi Pegadaian dan PNM sebagai langkah untuk pembentukan holding ultra mikro. Nah, di situ pemerintah nambah modal ke BRI. Alasan selanjutnya bisa aja untuk mengerjakan proyek infrastruktur pemerintah. Mekanisme penambahan modal biasanya dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, atau juga yang lebih dikenal dengan istilah right issue. Pernah dengar? Singkatnya, right issue itu memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli lebih dahulu penerbitan saham baru yang diterbitkan oleh Waskita sebelum saham baru tersebut ditawarkan kepada investor baru lainnya. Mengapa sih right issue ini lazim digunakan? Karena seperti yang kalian tahu, negara sudah mempunyai banyak saham Waskita. Sehingga negara berhak untuk langsung mengeksekusi penerbitan saham baru dalam rangka penyertaan modal negara. Nah, dalam right issue ini, Waskita diperkirakan akan memperoleh dana segar. Yang mana apabila dilihat sekilas, dana segar ini akan membuat kondisi fundamental Waskita jauh lebih baik lagi dan lebih sehat lagi. Tapi sayangnya nggak semudah itu untuk menilai apakah fundamental Waskita akan jauh lebih baik dengan adanya right issue ini. Adapun dampak right issue yang paling terasa adalah efek dilusi, di mana porsi kepemilikan saham pada Waskita akan mengalami penurunan apabila kita sebagai pemilik saham lama tidak menggunakan hak tadi untuk membeli saham Waskita yang baru. Hal ini akan berdampak pada penurunan suara saat rapat umum pemegang saham dan juga berdampak pada saat pembagian dividen karena porsi kalian mengalami penurunan secara persentase. Tetapi belum tentu juga right issue itu akan membuat investor rugi karena efek dilusi tadi.
Karena apabila dana segar red issue digunakan untuk ekspansi, untuk membuka cabang baru, untuk akuisisi perusahaan baru, yang mana nanti ke depannya bisa berdampak pada pendapatan perusahaan yang jadi tumbuh signifikan, maka red issue ini akan menjadi peluang yang bagus untuk kita investor retail. Sedangkan apabila red issue hanya untuk bahasa halusnya itu memperkuat permodalan dan bayar utang perusahaan, maka kita sebagai investor hanya akan menikmati efek dilusi karena tidak ada dampaknya terhadap pertumbuhan pendapatan perusahaan di masa mendatang. Nah, di sini investor perlu melihat lebih dalam lagi agar tidak terjebak pada skema red issue yang akhirnya membuat investor rugi. Nah, balik lagi ke PMN waskita tadi. Banyak berita yang mengatakan kalau PMN ini untuk penyelesaian tol Jawa dan Sumatera. Tapi sedikit banget yang ngebahas urgensi dari adanya PMN ini, yaitu cash flow. Kalau kalian tahu, waskita sebenarnya sudah pernah mendapatkan PMN dan juga pernah dilakukan red issue pada Juli 2015, dan dana yang diperoleh saat red issue tersebut sebesar 5,3 triliun. Yang mana 3,5 triliunnya berasal dari PMN dan sisanya dibeli oleh investor publik. Semenjak saat itu, waskita cukup agresif mengerjakan proyek-proyek infrastruktur di mana sebagian besar merupakan proyek pemerintah. Kontrak proyek infrastruktur pun melesat dari sebesar 33,1 triliun pada 2014 menjadi sebesar 51,8 triliun rupiah pada 2015 dan 104 triliun pada tahun 2016. Alhasil, kontrak itu terkonversi menjadi pendapatan yang mana pendapatan waskita cukup agresif mulai dari 10,2 triliun pada tahun 2014 menjadi 14,1 triliun pada tahun 2015 dan melesat menjadi 23,7 triliun di tahun 2016. Investor bisa dibilang menuai panen pada periode ini, di mana setelah red issue dan pengerjaan proyek infrastruktur yang cukup agresif membuat saham waskita terbang dari 1.100 per lembar menjadi 3.150 per lembar pada Februari 2018. Tetapi itu semua tidaklah gratis. Kenapa? Untuk mengerjakan proyek agresif dengan nilai yang fantastis, tentunya waskita tidak cukup dengan dana hanya 5,3 triliun dari red issue. Perseron harus berutang untuk mendanai proyek tersebut sebelum nantinya pemerintah membayar proyek tersebut melalui APBN. Terlihat hutang berbunga waskita meningkat dari 3,16 triliun di tahun 2014 menjadi 8,29 triliun di tahun 2015 dan melesat menjadi 25,2 triliun di tahun 2016. Hal tersebut memang sekilas berdampak pada total aset yang tumbuh signifikan dari 12,5 triliun di tahun 2014 menjadi 61,42 triliun di tahun 2016. Tetapi perlu dicermati bahwa kenaikan aset bukan terjadi secara organik, yaitu dari laba bersih atau laba ditahan. Melainkan kenaikan aset terjadi karena adanya PMN tadi dan penambahan utang berbunga. Nah, kita akan langsung loncat di tahun 2019, tepatnya tahun dimana sebelum pandemi terjadi. Karena kenapa? Karena gua nggak mau kalau misalnya alasan waskita red issue ini, karena pandemi segala macam. Maka kita akan lihat 1 tahun sebelum pandemi terjadi. Di tahun 2019, waskita mulai kehabisan nafas terkait kondisi keuangan. Mulai dari kontrak proyek yang turun hanya menjadi 88,1 triliun, yang mana tahun-tahun sebelumnya waskita tuh cukup nyaman dengan dapat proyek selalu di atas 100 triliun. Proyek infrastruktur pun masih mendominasi dalam angka 88,1 triliun tadi, mengindikasikan bahwa waskita karya sangat bergantung pada proyek pemerintah. Pendapatan waskita mulai turun menjadi hanya 31,39 triliun di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yang masih berada di level 48,79 triliun. Alhasil, laba bersih pun hanya tercatat sebesar 1 triliun dibanding tahun 2018 yang masih tercatat sebesar 4,6 triliun. Semua karena apa? Ya, utang berbunga waskita yang tercatat sebesar 70,84 triliun dengan bunga rata-rata per tahun sebesar 5,11%,
atau setara dengan 3,62 triliun. Buat bayar bunga aja itu sebesar 3,62 triliun. Udah kelihatan tuh, cost waskita cukup besar pada beban bunga. Nah, gimana sih di tahun 2020 pada saat pandemi terjadi? Kita melihat bahwa di tahun 2020 dengan adanya pandemi, pemerintah memfokuskan anggaran pada anggaran kesehatan. Sehingga anggaran infrastruktur itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Dan kontrak yang diterima waskita itu hanya sebesar 66 triliun. Turun lagi dari 100 ke 88, sekarang 66 triliun. Dan pendapatan waskita hanya tercatat sebesar 16,2 triliun. Dan waskita mencatatkan rugi bersih sebesar minus 9,49 triliun. Dengan posisi utang berbunga turun menjadi 64,94 triliun, tetapi total aset juga turun menjadi 105,59 triliun. Dan total ekuitas jadi turun menjadi 16,58 triliun. Bahkan hal ini lebih rendah dari posisi tahun 2016 yang tercatat sebesar 16,77 triliun. Beban bunga rata-rata per tahun sekitar 7,3 triliun atau setara dengan 4,74 triliun. Gede banget beban bunga dari waskita ini. Di 2020, waskita masih bisa membayar hutang dengan cash yang ada. Tapi apabila hal ini berlanjut, di mana kontrak proyek infrastruktur yang diraih waskita semakin kecil dan pendapatan waskita lebih rendah lagi, maka secara organik waskita akan mengalami kesulitan cash flow. Maka dari itu waskita sudah mulai menawarkan asetnya, yaitu 9 ruas tol sudah ditawarkan dan baru 2 ruas tol yang laku dengan nilai 2,1 triliun. Itu pun yang beli lagi-lagi BUMN juga, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Dan katanya sih kalau sisa tolnya laku, maka waskita akan mendapatkan dana segar sebesar 10 triliun rupiah dan konsolidasi utang berbunga akan turun sebesar 20 triliun rupiah. Nah, lagi-lagi dengan jual tol, dengan jual aset, utangnya jadi turun. Dan kita melihat bahwa penjualan tol ini pun belum cukup, maka dari itu PMN diperlukan. Penyertaan modal negara diperlukan. Dengan adanya PMN, waskita akan mendapat dana segar, tetapi bukan untuk ekspansi, melainkan untuk menyelesaikan PR infrastruktur dan memperpanjang nafas cash flow perusahaan. Kalau dilihat pada laporan keuangan terbaru, jatuh tempo utang jangka pendek waskita saja itu sebesar 28,8 triliun. Walaupun mungkin aja bisa direstrukturisasi, ya tetap aja PR bagi waskita. Nah, kalau melihat secara big picture-nya, ya waskita tidak lebih dari sekedar vehicle atau kendaraan untuk pemerintah dalam pengerjaan proyek infrastruktur yang agresif. Kenapa gitu? Ya lihat aja, aset waskita meningkat saat menerima utang, tapi sekarang asetnya menurun, harus dijual karena harus melunasi utang. Jadi bisa dibilang peningkatan aset kemarin itu hanya bersifat sementara. Apabila kita melihat kenaikan dan penurunan aset yang signifikan, tentunya berpengaruh pada penilaian investor terhadap saham waskita. Apakah waskita akan bangkrut? Gua rasa sih enggak, karena pemerintah masih mau tambah modal di waskita, dan teknologi dari waskita ini masih berperan penting dalam pembangunan infrastruktur. Tapi yang harus dilihat dari investor adalah cerita PMN waskita atau right issue waskita yang dilaksanakan di 2021 ini dan juga mungkin di 2022, ceritanya itu berbeda dengan PMN atau right issue di tahun 2015. Tentu di 2015 itu untuk ekspansi dengan pengerjaan proyek infrastruktur yang agresif. Tapi di 2021 dan 2022, right issue adalah sebagai pengakuan dosa keuangan perusahaan. Ya kesimpulan dari gue sih kalau kita cuman investor retail yang nikmatin cuan dari kenaikan harga saham dan dapat dividen, seharusnya lebih bijak untuk manage resiko pada saham waskita. Kalau kemarin ada rebound lucu gitu di saham waskita ya boleh diperhatiin. Tetapi secara jangka panjang kita sama-sama tahu bahwa story waskita, cerita waskita ke depan hanya pengakuan dosa keuangan, kecuali ada cerita lain, misalnya dapat proyek dari SWF gitu misalnya, atau anggaran infrastruktur APBN dinaikin lagi 2 kali lipat.
Yang mana menurut gua untuk saat ini cukup sulit karena pemerintah fokus pada anggaran pemulihan ekonomi nasional dan anggaran COVID-19. Dan kalau anggaran infrastruktur nanti dinaikkan 2 kali lipat dan SWF misalnya jalan, yaitu beda cerita lagi. Tapi sampai detik ini, hanya ini cerita tentang waskita. Tapi kalau niat kalian berinvestasi di waskita untuk membantu pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi dan demi meningkatnya ekonomi dan pemerataan ekonomi masyarakat, ya boleh deh kalian masuk aja di waskita walaupun sahamnya mungkin akan turun terus. Jadi saran gue, tentukan dulu, tempatkan dulu posisi kalian kalau mau investasi di waskita tuh di mana nih? Mau cuan atau demi infrastruktur dan pemerataan ekonomi nasional? Kalau gue sih biasanya ya maunya cuan gitu. Jadi gue akan lebih berhati-hati lagi dalam memantau saham waskita. Ya kurang lebih gitu sih. Semoga cerita panjang lebar tentang waskita ini bisa menjadikan pencerahan buat kalian yang mau beli saham waskita atau nggak beli sama sekali. Atau mungkin nanti ketika red issue terjadi, apakah mungkin kalian akan tebus rednya atau mungkin nggak. Ya sekian semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye semuanya. Bye.